Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin ini juga hari yang menyenangkan untuk kita semua guys. Yes, untuk aku menyenangkan sih. Untuk kamu ya mudah-mudahan sih. Oke, itu sapaan khas ya untuk readingan di hari Senin. Kalian udah tahu ini readingannya apa? Oke, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan, khusus untuk para kepoers yang ingin mengintip orang yang sedang ada di pikiran kalian guys, atau orang yang sedang kalian fokuskan saat ini. Orang ini zodiaknya bisa apa saja, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, jadi nanti kalau aku bilang Taurus, artinya orang yang kalian kepoin itu zodiaknya Taurus ya guys. Sementara zodiak kalian mah bisa apa saja. Kalau nanti aku bilang Virgo, artinya orang yang kalian kepoin zodiaknya Virgo. Kalau kamu zodiaknya si kepoers bisa apa saja. Oke? Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, dengan banyak kepoers sekaligus. Jadi nggak semua kepoers akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa guys. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Jangan terlalu baperan gara-gara itu. Oke, dalam mengintip seseorang akan lebih bagus kalau dimulai dari moonnya. Kalau kalian tahu moonnya akan lebih bagus. Mencari moon itu nggak sulit, cuman tanggal lahir, bulan kelahiran, tahun kelahiran, dan kota kelahiran tepatnya ya. Setelah dari moon baru dilanjutkan ke rising atau ascendant, baru dilanjut ke sun ya. Dengan urutan seperti itu kamu akan mendapat gambaran jelas, gambaran lengkap mengenai keadaan orang yang sedang kamu kepoin ya. Jadi mungkin untuk mengkepoin satu orang kamu perlu melihat 3 zodiak, readingan 3 zodiak ya. Agak rempong sedikit, tapi ini bisa memuaskan kekepoanmu. Oke. Karena kepo berlama-lama tidak baik guys, hanya akan membuat kamu overthinking mengenai hidup orang lain. Maka aku tidak akan bicara banyak-banyak untuk tiap zodiak yang aku bacakan ya. 1 kartu saja untuk masing-masing zodiak, dan mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran kira-kira seperti apa keadaan orang yang kamu kepoin selama 7 hari ke depan. Yes, karena ini masuk dalam mini video yang durasinya singkat, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi guys, dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan semua yang aku rasakan guys dari 1 kartu yang keluar tadi. This I promise you. Oke. Kita akan pakai 2 deck yang berbeda untuk mewakili masing-masing elemen secara bergantian. Kita akan pakai yang ini duluan untuk Earth Sign, karena kita akan mulai berdasarkan urutan yang biasa aku pakai guys. Dimulai dari Earth Sign di Taurus dan diakhiri di Water Sign di Pisces ya. Aduh, kacamataku kotor guys. Ini yang buat aku nggak suka pakai kacamata. Karena tangan aku itu kemana-mana gitu guys. Jadi kalau tangan berminyak kena ke kacamata itu, aku bukan tipe yang rapi dalam berkacamata. Aku lebih sering pakai kontak lens. Pakai kacamata dari dari kelas 3 SD. Oh, jangan tanya minusku berapa guys. Banyak guys ya, sebanyak rezekiku, amin deh ya. Oke, kita akan segera mulai dari Earth Sign duluan, Taurus ya. Seperti biasa, syarat untuk melihat readingan ini kamu masih ingat wajahnya. Jadi jangan sampai kamu mau kepoin orang yang gak kamu ingat wajahnya guys, bahaya. Silakan difokuskan wajah orang yang ingin kalian kepoi dan kemudian sebutkan namanya 1 kali dalam hati ya. Kita mulai dari Taurus dulu. Silahkan guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus. Oke, ini dia sebagian kecil tentang kehidupan Taurus di 7 hari ke depan yang bisa kalian ketahui guys. Nggak semuanya bisa kalian ketahui. The Six of Cups. Peristiwa lama terulang kembali. Jadi gini, kalau seandainya kamu mau kepoin Taurus ini yang berkaitan dengan apakah dia lagi dekat sama mantannya, iya guys. Aku lihat ada mantan yang kembali ke dalam hidupnya Taurus ya, atau orang lama muncul kembali di 1 minggu ke depan, atau peristiwa lama yang menyenangkan tentunya ya guys datang kembali atau terulang kembali, terjadi kembali. Tapi bukan peristiwa lamanya yang berulang, nggak kisah lama yang berulang kembali, kayak ceritanya gitu deh. Gimana sih ya, temanya apaan sih? Ya pokoknya gitulah, you know lah ya. Yang pasti masa lalu tidak bisa diulang begitu, tapi terjadi lagi, terulang kembali begitu. Dan The Six of Cups adalah kartu menyenangkan guys. Cie. Kalian lihat ini, barangkali ada yang menawarkan bunga kepada seorang Taurus yang kici-kici begini guys, yang imut-imut. Atau seorang Taurus yang menawarkan bunga kepada seorang yang kici-kici, yang imut-imut ya.
In general sebenarnya The Six of Cups itu adalah peristiwa menyenangkan yang terjadi kembali dan punya memori dari masa lalu, begitu ya. Berarti Taurus ini erat kaitannya dengan orang dari masa lalu di 1 minggu ke depan ya, terhubung kembali dengan orang dari masa lalu, atau berbaikan kembali dengan mantan, atau kesempatan lama yang menyenangkan terulang kembali. Cie. Oke. Kalian pasti langsung panas kan guys. Siapa itu? Oke, kita akan segera teruskan. Untuk sign yang kedua ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Kalau pendiam hati. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Oke, ini dia informasi tentang Virgo. Sedikit saja yang bisa kamu ketahui ya guys. Karena Virgo rempong guys, nggak semuanya boleh kamu ketahui. Nanti kamu pusing juga kalau ngetahuin semuanya. Oh, the Queen of Wands. Virgo akan diam dan sombong, angkuh dan arogan di 1 minggu ke depan. Perubahan sikap bisa jadi, ya, bisa jadi. Karena ini bukan energinya Virgo, ya. Ini energinya fire sign, Aries, Leo, atau Sagittarius. Jadi ketika seorang Virgo atau earth sign ya menjadi the Queen of Wands, ini perubahan sikap guys. Dari yang tidak begitu kok jadi begitu. Dan begitu yang aku maksud adalah kesombongan, keangkuhan, arogansi, diam. Dan bisa jadi kalian akan melihat bahwa Virgo ini dikerumuni banyak orang guys, dikelilingi banyak orang, banyak yang akan tertarik pada Virgo ini. Karena Queen of Wands ini adalah Queen of Charisma ya, ratu yang paling cantik, yang paling diminati atau dikagumi banyak orang di deck tarot begitu. Jadi Virgo ini akan bertemu dengan banyak fans atau akan menghadapi banyak fans begitu, tapi tidak peduli. Oke, tidak peduli guys. Tapi yang lebih aku rasakan kuat di sini sih dia yang akan tidak peduli ke kamu. Kepoers ya. Virgo ini akan cuekin kamu atau merasa kecil banget deh malu gitu ya. Aduh, nggak level banget deh ngurusin lo. Aduh, nggak level banget deh berurusan sama lo. Nah, kayak begitu yang akan dilakukan oleh Virgo kolektif di 7 hari ke depan ya. Oke, kita akan segera teruskan. Untuk earth sign yang ketiga ada Capricorn. Silakan kamu bayangkan wajah Capi yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Oke guys, sudah datang. Ini dia informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Come on Capi, spill it. Oke. Oh, Capricorn ingin bicara, ingin menyampaikan sesuatu, dan akan berbicara ya. Jadi kalau kamu sedang menunggu seorang Capricorn berbicara padamu, Capricorn akan berbicara di 7 hari ke depan guys, because this is the 8 of Wands ya. Sudah lama ditahan, sudah lama dipendam begitu, kayak pengen diungkapkan tapi ditunda-tunda dari beberapa waktu yang lalu. Dan di 1 minggu ke depan dia akan segera menyampaikan yang perlu disampaikan. Oke. This is back and forth communication ya guys. Kartu The Eight of Wands itu tidak pernah close communication, tidak pernah dalam berupa pemberitahuan, tidak, tapi akan bertanya. How do you think about that misalnya, atau menurut lo gimana, atau kayak zaman dulu gitu kalau kita masih pakai SMS BLS balas. Mungkin Virgo yang kamu kepoin ini Virgo zaman dulu guys gitu. Tapi yang jelas dia menginginkan ada balasan gitu ya. Karena The Eight of Wands ini adalah communication back and forth atau dua arah mutual. Jadi bukan didiamin yang diinginkan oleh si Virgo ini. Ketika nanti dia sudah mulai bicara, please reply me begitu. Atau kalau seandainya kamu yang merasa perlu duluan menghubungi Virgo, Virgonya sudah menunggu dan dia siap membalas. Oke? Siapapun di antara kalian yang resonate dengan readingan ini, yang berkaitan dengan communication, mau bicara sama Virgo, ini adalah waktu yang tepat guys. Di 7 hari ke depan adalah waktu yang tepat untuk berbicara dengan Virgo, karena dia ready to answer all the question atau ready to give information for you, asalkan bisa berbalasan. Oke? Oke guys, itulah dia untuk earth sign. Kita akan segera teruskan ke fire sign. Dimulai yang pertama ada Aries ya. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Ini Aries guys, Emperor. Untuk kolektif yang kepo sama Aries. Oke, ini dia informasi tentang Aries yang perlu kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Aries.
Oh, Ten of Cups. Happy nih ya guys, senang bersama keluarga. Bisa jadi ada kegembiraan yang dirayakan bersama keluarga. Atau kalau bukan keluarga, dia merasa seperti sedang berada bersama keluarga. Karena kan keluarga ini gak harus sedarah ya guys. Kita bisa menganggap seseorang menjadi keluarga kita. Mulai dari sekarang kamu keluargaku ya, jangan sungkan-sungkan sama aku. Sering kan begitu, saking dekatnya begitu. Teman kita anggap keluarga, tetangga kita anggap keluarga, bisa jadi begitu. Atau yang ngantar galon air mineral ke rumah kita udah kita anggap keluarga karena udah belasan tahun gitu guys. Jadi kalau dia ada masalah, ada sakit, ada kondangan pun kita datangnya sebagai keluarga begitu. Tapi yang jelas bau keluarga akan sangat kental sekali dalam kehidupan Aries ini di 7 hari ke depan guys. Dan ini happy ya, gembira. Jadi bukan tentang yang jelek-jelek ya, tapi ada urusan keluarga yang membuat gembira. Mungkin akan ada kondangan atau hajatan, mungkin akan menghadiri pernikahan bersama keluarga begitu. Tapi yang jelas fokusnya di keluarga saja selama 7 hari ke depan. Tidak ingin yang lain, hanya ingin fokus ke sini katanya. Oke? Oke guys, kita akan segera teruskan untuk fire sign yang kedua ada Leo. Silakan kamu bayangkan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please reading. Yang lagi kepo sama Leo. Yang lagi kepo, yang lagi kepo. Oke, ini dia informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui selama 7 hari ke depan. Kepoers, Leo ya. The Temperance. Oke, jadi universe yang mengirimkan semacam kemampuan untuk menjalani situasi sesulit apapun di dalam hidupnya ya. Jadi Leo akan terlihat lebih optimis akan terlihat lebih optimis guys. Jadi kalau kalian kepoin Leo ini di status sosial medianya, mungkin kalian lihat dia tuh banyak happy atau ngirim-ngirimkan postingan-postingan quote-quote yang menguatkan hati begitu, kayak misalnya thanks God everything is gonna be fine, I trust you in all your plan to my life, kayak begitu. Itulah The Temperance ya guys. Dia bisa mengatakan itu bukan karena dibikin-bikin, karena The Temperance memang datang. Jadi kayak gitu, kayak diberkati begitu guys, dilimpahkan kekuatan untuk mampu menjalani kehidupannya yang whatever it is ya, apapun situasinya. Oke. Jadi kamu akan melihat Leo ini semakin di 7 hari ke depan terlihat kuat gitu, kayak terlihat tabah. Dan guys, kalau ada orang yang terlihat kuat dan terlihat tabah, itu dia sedang tidak baik-baik saja ya. Itu aja intinya. Kalau datang kartu The Strength, kartunya Leo, manusia sedang tidak baik-baik saja. Kalau datang kartu Temperance, manusia sedang galau. Oke? Karena Major Arcana itu akan datang membantu manusia. Yes. Oke. Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang ketiga ada Sagittarian. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kalian ketahui guys, kepoers. Sagittarius iya. Oh, The Lover, Sagittarius selingkuh guys. Kalau Sagittarius nggak selingkuh, kita baru bertanya-tanya. Kalau Sagittarius selingkuh, yes, itu adalah hal yang biasa. Oke, this is The Lovers ya. Entah kenapa aku nangkap pertama kali selingkuh, ada pacar-pacarnya begitu guys. Mungkin dia akan dekat kembali dengan mantannya. Sebenarnya The Lovers ini bukan begitu loh guys pemahamannya. Jadi tarot reader itu ada aja intuisinya bilang begitu gitu. The Lovers ini sebenarnya harapan yang berbeda dengan kenyataan. Tapi sesulit apapun, selama masih tetap mau menjalani, maka harapan akan menjadi kenyataan. Nah, begitulah ya, karena ada angel di atasnya, oke? Atau ada perbedaan antara Sagittarius dengan seseorang. Tapi kemudian selama Sagittarius dan orang tersebut masih mau tetap bersama, maka mereka akan tetap disatukan oleh sayap malaikat ini. Begitu guys sebenarnya. Tapi entah kenapa mulut aku ini keluarnya Sagittarius selingkuh katanya. Jadi kalau kalian ini punya pacar atau suami Sagittarius guys, atau istri Sagittarius, hati-hati 1 minggu ke depan. Coba kalian amat-amati, pasti dia suka main HP diam-diam. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign. Iya ya. Ya. Kita akan segera teruskan ke air sign. Air sign itu akan dimulai dari Libra. Silakan kamu bayangkan wajah Libra yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Terima kasih. Halo. Akal pandil, mektikat akal pandar, angel sekal pandar, Holy Spirit to come to the city.
Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Libra. Terima kasih. Ini dia informasi tentang Libra yang bisa kalian ketahui ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Libra. Oke. Oh, Libra akan pergi guys karena ya sudah waktunya check out nanti. Nanti diusir resepsionis dari hotel. Kenapa aku ngomongin hotel ya? Oke. Death of Cups adalah walking away ya, dan kemudian embracing the unknown yang tidak diketahui. Bodoh amat, yang penting keluar dulu, jalan dulu begitu. Aku jadi ingat teman aku dulu begitu guys. Oh ya, waktu naik kereta ke Bandung kalau nggak salah ya. Iya, dari Jakarta ke Bandung naik dulu masih namanya Argo. Tuh kan kenapa ya kacamata aku begini ya? Argo Parahyangan. Dia itu kan jadi sebelum Cimahi kan ada beberapa stasiun kecil ya, atau sudah Cimahi nggak tahu deh, lupa. Dan kemudian belum sampai di stasiun Kota Bandung begitu, turun aja saking udah nggak tahannya di dalam kereta begitu. Gue heran dong ya, kalau lu mau turun di sini, ini kan belum sampai di stasiun Bandung begitu. Nggak apa-apa, ini di mana? Nggak tahu, penting turun aja. Pasti dari sini nanti ada angkutan, ada taksi, ada apa segala macam. Oh, itulah embracing the unknown. Ya, yang penting turun karena udah nggak tahan, udah nggak kuat. Emang kalian apain sih? Si Libra sampai dia udah nggak kuat gitu menghadapi kalian guys. Ya nggak mampu aku. Yang pasti ada situasi yang tidak mengenakan tentunya ya. Makanya ada the Eight of Cups. Dan harus pergi. Terpaksa harus pergi. Apa boleh buat, tidak ada pilihan lain. Itu yang terlihat dari Libra yang sedang kalian kepoin saat ini guys. Oke. Kita akan segera teruskan ke Geminul. Silakan kamu bayangkan wajah Geminul atau Gemini yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Untuk kolektif yang lagi kepo sama Gemini, ini dia informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Oke. Tuh kan, langsung main 2 aja. Jangan begitu dong Gemini. Sorry ya guys, nggak afdol. Gemini pengen banyak bicara gitu. Gemini itu pengen banyak bicara. Gemini itu pintar bicara guys, talk aktif. Tapi dia selalu berbicara untuk membuat kamu bingung. Jangan sampai gue ditabok sama Gemini ya. Oke. Halo Gemini. Enggak, bukan guys, serius bukan guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang sedang kepo sama Gemini. Halo Gemini. Oke. Mudah-mudahan kali ini tidak ada gangguan ya guys. Ya, mari Gemini. Ini dia. Oh, kepo guys. Gemini yang kamu kepoin sedang mengkepoin kamu juga. Ya, itu aja sih yang aku mau bilang. The Page of Swords ini adalah cari informasi ya. Kenapa ada orang cari informasi? Pertama dia kepo, yang kedua dia pengen memastikan sesuatu guys. Kayaknya Gemini ini lebih ke arah pengen memastikan sesuatu deh tentang kamu. Makanya dia lagi cari informasi. Dia akan cari diam-diam guys. Ya iyalah, namanya juga kepo ya. Masa kepo dikabar-kabarin. Tapi yang jelas dia akan cari informasi dengan cara yang pintar ya guys. Karena The Page of Swords ini sebenarnya caranya pinter, niatnya baik cari informasinya begitu. Tapi ya namanya kita cari informasi mengenai seseorang dari orang lain misalnya, atau dari pemahaman kita sendiri, tentu biasnya banyak banget ya. Let's say misalnya kamu kepo banget sama tetangga kanan kamu ya kan. Kamu gak punya keberanian nanyain langsung. Kamu lalu ke tetangga kiri nanyain, mbak yang di sebelah udah gimana kabarnya? Kemarin ada polisi datang. Gimana suaminya udah jadi ditangkap belum? Terus kamu tanya begitu misalnya ke tetangga kiri. Tetangga kiri yang juga dengar informasi simpang siur dan tidak mengatakan ini yang saya tahu dari informasi simpang siur ya, dia nggak mungkin nanya begitu. Dia pasti bilang, oh tahu nggak kemarin itu polisi itu nemuin ini di rumah dia. Padahal ternyata bukan itu informasinya. Jadi itu yang sering bikin bias kepo ini guys ya. Makanya kemungkinan besar si Gemini ini tidak akan menemukan apa yang ingin dia cari, entah kenapa. Walaupun dia mencoba mencari dengan cara secerdas mungkin, tapi dia tidak akan menemukan informasi yang ingin dia ketahui mengenai kamu. Oke, kita akan segera teruskan dengan Aquarius guys. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Aquarius. Terima kasih. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Aquarius. Ya, terima kasih sobat. Yang mana nih guys, nggak mau. Ini sih sebenarnya boleh intip nggak? Oke.
insecure, tapi nggak akan kau ambil ya karena ada 2 yang terbuka. Nah ini baru udah 12 cups. Kalau kamu lagi crushing sama seorang Aquarius, Aquarius kira-kira suka nggak ya sama gua? Iya dia suka sama kamu. Aquarius lagi kepikiran gua nggak ya? Iya dia lagi kepikiran juga sama kamu. Aquarius pengen nggak ya bicara sama gua? Iya dia juga lagi pengen bicara sama kamu. Aquarius suka nggak ya sama gua? Udah tadi ya. Iya dia juga suka sama kamu gitu ya. Aquarius marah nggak ya sama gua? Iya dia juga lagi marah sama kamu. Aquarius enak nggak ya, benci nggak ya lihat gua? Iya dia juga lagi enak dan benci melihat kamu ya, because the 12 cups is mirroring ya guys. Seperti apa yang kamu rasakan kepada Aquarius, seperti itu yang dirasakan Aquarius sama kamu. Itu aja guys yang mau aku bilang untuk readingan Aquarius ya. Berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke yang terakhir ya, ada water sign. Kita mulai dari Cancerian dulu guys. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Cancer. Cancer sibuk banget deh guys. Cancer kolektif lagi sibuk banget deh, tapi sibuk mengeluh. Bukan sibuk mengerjakan sesuatu, tapi sibuk mengeluh dengan banyaknya yang harus dikerjakan. Oke. Halo Cancer. Oke. Ya ini dia The Tower guys. Wow. 1 minggu ke depan kayak ada masalah besar deh yang terjadi dalam hidup Cancer yang sedang kalian kepoin ini guys. The Tower ini datang setelah berbagai macam ultimatum ya. Jadi The Tower ini adalah perwujudan dari sekian ultimatum yang sudah tidak bisa terelakkan lagi aku lihat. Jadi kayak banyak peringatan ke Cancer gitu. Cancer jangan begini, tapi Cancernya bodo amat. Cancer kamu harus lakukan itu, tapi Cancernya nggak mau lakukan. Cancer jangan lakukan ini, tapi Cancernya tetap lakukan. Cancer kamu seharusnya bla 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 bla. Universe sudah ingatkan berkali-kali gitu guys, karena ini major arcana gitu. Tapi Cancernya bodo amat ya. Entah kenapa guys, Cancer merasa rempong banget. Itu tadi yang aku rasakan baru ketika shuffle kartu ini, dan rempong banget nggak tahu harus memulai dari mana. Oke. Dan kemudian udah diajarin apa yang harus dilakukan duluan, tapi Cancernya kayak bersikukuh bilang bukan itu, atau even worse yang paling buruk justru malah nggak melakukan apapun. Dan kemudian The Tower datang ya. Cancer banyak yang nangis di 1 minggu ke depan. Kenapa? Karena ada kesempatan yang hilang mungkin, atau ada hukuman besar yang diterima, atau ada kesalahan fatal yang akan terjadi di 7 hari ke depan ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Scorpio. Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kalian ketahui ya guys. Oh, capitnya makin beracun guys. Scorpio, my brother, my sister. Aku punya 5 Scorpio di bercatku guys. Jadi sebenarnya kalau aku bercandain Scorpio gitu, itu sebenarnya karena aku sayang sama Scorpio. Makanya ini kan tatoku Rising Phoenix guys, kan aku Scorpio guys. Oke. Hush. The Strange. Berarti Scorpio lagi nggak baik-baik aja ya guys. Aduh, mudah-mudahan aku baik-baik aja deh. Karena Moon, abis Moon apa ya? Moon, kemudian Venus, ya Moon, Venus, Mars, Neptune, sama Uranus. Aku di Scorpio. The Strange, ya kemungkinan besar kena juga sih aku. The Strange hanya akan datang ketika ya manusia kehabisan kekuatan ya. Please deh gitu. Kemungkinan besar aku karena terlalu banyak readingan gitu. Ini sombong banget sih lu Ray. Oke. Yang jelas terlalu melelahkan ya, sudah tidak mampu lagi, sudah tidak kuat lagi begitu. Jadi aku ngeliat kayak ada yang merangkak keluar begitu guys ya, kelajengkingnya merangkak keluar dari bawah batu begitu, help kayak begitu. Dan kemudian universe pun cering gitu memberikan bantuan. Nih tak bantuin, tak kasih kamu kekuatan untuk sementara waktu untuk menyelesaikan masalah-masalahmu begitu ya. Jadi Scorpio ini kayak akan mendapatkan suntikan energi atau suntikan power di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan deh dia bisa memanfaatkan The Strange ini sebaik-baiknya ya, karena ini kapan saja bisa ditarik ya, nggak kelihatan lagi gini. Oke, yang jelas The Strange datang, maka manusia sedang tidak baik-baik saja, manusia sedang kelelahan, manusia sedang tidak punya kekuatan. Oke. Kita akan teruskan ke Earth sign, Water sign yang terakhir. Ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Pisces.
Halo Pisces, halo Besti, karena Taurus itu bestinya Pisces guys. Hush, ya. Curhat dong Pisces. Wih panjang guys. Nah ini dia. Oh King of Cups. Ada perasaan yang tidak akan diungkapkan lagi katanya guys. Ada perasaan yang lebih bagus dipendam saja. Cie. Jadi kalau kamu sedang kepoin Pisces ini, kira-kira dia bakalan tetap sayang sama aku nggak ya gitu? Ya, dia tetap sayang sama kamu, tapi dia tidak mau ungkapkan lagi. Dia akan berubah jadi dingin padamu. But still, the Cups energy is nurturing energy ya, care, peduli guys. Kamu mungkin masih bisa merasakan kepedulian dari dia begitu ya, bahwa dia care sama kamu, tapi kamu tidak akan melihat actionnya. Di 7 hari ke depan dia akan banyakkan dia menyimpan semuanya. Tidak menyampaikan lagi kalau dia sayang sama kamu. Tidak menyampaikan lagi kalau dia peduli sama kamu. Tidak menyampaikan lagi kalau dia ingin kamu bahagia. No, dia hanya akan diam saja ya. Kalau kamu related dengan teman kerja kamu misalnya yang gak ada kaitannya dengan emotion atau romance begitu guys, maka The King of Cups ini datang ketika dia tidak peduli lagi dengan tidak merasa harus melakukan apapun untukmu begitu deh. Semua king dan queen itu akan pasif ya guys, diam. Tapi energi terkuat ada pada mereka. Ini rajanya emotion, tapi diam. Oke. Bingung-bingung deh lu. Dengan berakhirnya readingan untuk Pisces ini, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Untuk edisi kali ini, seperti yang di awal aku bilang, kepo berlama-lama tidak baik, karena hanya akan membuat kamu error ya. Karena itulah tadi hanya segitu aja yang bisa aku sampaikan, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Thank you very much guys, sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit berikutnya. Dadah.